Rekaman kamera pengawas milik warga di komplek perumahan klaster Geria Utama Gadut, Lubuk Kilangan, Kota Padang memperlihatkan aksi pelaku pelecehan seksual. Seorang pengasuh bayi yang tengah berjalan-jalan bersama anak majikannya menjadi korban. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 12 Agustus lalu. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket hitam sempat melewati korban sebelum melakukan aksinya. Setelah Ibu melihat video apa di tayangan tadi, apa pendapat dari Ibu terhadap video yang tadi ditayangkan? Menyedihkan, memprihatinkan, dan mengerikan. Kalau menurut saya, harusnya di Indonesia itu ada payung hukum, dan payung hukum yang ada itu harusnya dimaksimalkan sehingga bisa memberi efek jerah kepada pelaku. Orang yang akan melakukan hal tersebut pikir-pikir dulu, kalau perlu diberi hukuman yang berat. Pendapat aku tentang video tadi tuh menurut aku memprihatinkan ya, apalagi korbannya adalah perempuan dan itu di tempat umum di jalan, dan perempuan tuh sering banget dianggap kaum lemah. Jadi orang apalagi kaum laki-laki tuh kayak lebih semena-mena terhadap kaum perempuan sih. Ngeri sih, soalnya kan itu termasuk kekerasan seksual ya. Terus juga banyak, nggak cuma itu aja, mungkin yang nggak ke up juga banyak. Setahu aku, kekerasan itu ada fisik sama kekerasan psikis. Mungkin bisa dijelasin itu apa? Iya, fisik itu mungkin lebih ke kekerasan yang kita terima secara fisik kita. Kalau psikis mungkin ya lebih ke batin gitu lah, kayak bully atau apa gitu. Kekerasan kan ada banyak, ada fisik, verbal. Kekerasan seksual juga ada yang fisik, ada yang verbal. Kalau fisik mungkin kayak yang di video itu. Terus yang verbal itu biasanya kalau kita lewat di siul-siulin itu termasuk kekerasan. Iya, catcalling kayak gitu tuh termasuk kekerasan verbal, kekerasan seksual verbal gitu. Yang saya lakukan apabila saya menjadi orang-orang di sekitarnya itu pastinya menolongnya dengan membantunya, mungkin melaporkan kepada lembaga yang berkewajiban menangani hal tersebut gitu. Mungkin pernah ya kayak dibully, mungkin kekerasan verbal. Terus apa yang Mbak Vina lakukan ketika terjadi tindakan tersebut? Orang itu Iya. ya ngasih tahu yang bully jangan Tapi rada susah nggak tau Mbak Iya. ngasih tahu yang bully itu? keras. Iya. Kekerasan verbal sering ya. Soalnya kalau orang-orang kan sendiri dia ngerasa kalau itu cuma bercanda, cuman kalau di kita kan nggak sesuai, itu termasuk kekerasan verbal sih. Apa yang Mbak Vina lakuin ketika tindakan kekerasan itu terjadi? Kalau saya speak up lah, tapi nggak banyak orang yang berani speak up juga. Makanya nggak banyak masalah kekerasan itu tertangani sih. Kekerasan terjadi di Indonesia yang pertama adalah faktor iman. Iman mereka atau pendalaman agama mereka masih sangat kurang. Orang yang sangat agamis, insya Allah tidak akan sampai ke sana, apapun agamanya itu. Kalau dia dekat dengan agamanya, melaksanakan agamanya dengan baik, insya Allah tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kedua juga faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah biasanya kurang begitu tahu tentang hal seperti itu. Yang ketiga juga faktor ekonomi. Andaikan orang itu tercukupi, sejahtera, mungkin dia akan melampiaskan nafsunya ke hal yang lain yang lebih positif, ya.
kemudian dia bisa menghibur diri dengan cara-cara yang lain. Faktor yang lain mungkin penyakit. Ada tak orang dewasa yang terkena penyakit penyimpangan seksual itu? Menurut saya karena orang-orang di Indonesia itu kurang edukasi, terus pergaulannya kurang baik gitu. Yang pertama, nggak banyak edukasi. Jadi orang-orang yang mengalami kekerasan itu mereka mendapatkan kekerasan, cuman mereka nggak berani speak up karena mereka nggak teredukasi. Ternyata ada wadah buat mereka itu speak up kayak gitu. Terus kalau mereka kayak gitu ada penanganannya sendiri. Jadi orang-orang juga yang melakukan kekerasan juga bakalan dihukum sesuai hukum Indonesia kayak gitu. Sebetulnya bisa dan sudah. Kita lihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan porsinya laki-laki sudah diambil perempuan. Hanya saja porsinya mungkin belum begitu seimbang karena memang jumlah laki-laki dan perempuannya itu memang tidak seimbang, lebih banyak perempuannya, sehingga hal tersebut mungkin lambat laun bisa disamakan atau bisa ditimbangkan. Tetapi untuk saat-saat ini ya memang situasinya seperti itu. Begitu. Kesetaraan gender sih harusnya bisa, cuman sekarang banyak juga orang Indonesia, apalagi orang-orang yang belum teredukasi kan kurang tahu ya. Jadi kesetaraan gender itu apa aja, ngapain aja. Jadi masih banyak sih yang mengotak-otakkan. Harapannya semoga kekerasan di Indonesia itu semakin berkurang atau bahkan tidak ada. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak diberikan edukasi tentang kekerasan seksual, tentang mungkin diberikan motivasi untuk korban agar korban itu tuh berani ngelapor gitu loh. Jadi kalau misal ada kekerasan itu nggak didiemin. Jadi biar orang yang melakukan kekerasan itu udah nggak berani lebih semena-mena lagi buat menyakiti si korban. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang bisa dianggap wajar. Kekerasan bukan hanya tentang masalah individu, tetapi tentang masalah kita bersama. Untuk seluruh perempuan di luar sana, kalian tidak sendirian. Jangan pernah takut untuk melawan. Karena setiap perempuan berhak untuk dihargai, dicintai, dan diperlakukan secara adil dan setara. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Perempuan merupakan penentu terciptanya generasi yang akan datang. Untuk itu, mari kita lindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan demi menghasilkan generasi muda yang baik dan berkualitas.